Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Fenomena di dunia, khususnya di Eropa, di belahan Eropa ya, termasuk Australia dan Amerika, Uni Eropa, bahkan Eropa Timur, juga Rusia, Federasi Rusia. Fenomenanya demikian. Bahwa hanya satu-satunya yang bersisa, yang tinggal, yang menjadi benteng di negara-negara tadi itu, yang di Eropa ya, yaitu umat Islam atau agama Islam, atau juga agama Islam. Karena agama-agama yang lain, khususnya Kristen, Yahudi, ya terutama juga agnotis, ateisme, dan berbagai isme yang ada, yang tumbuh di Eropa, Amerika, Kanada, Australia, termasuk Federasi Rusia, yang notabene adalah daerah-daerah mayoritas Kristiani. Sudah tidak menjadi harapan lagi, karena mereka dekadensi moral ya, tidak mengikuti agama ya. Kemudian efeknya adalah berkurangnya demografi mereka, itu berkurang. Populasi warga negara Eropa tadi itu berkurang karena gaya hidup mereka itu hedonis, seperti LGBT gitu, minum-minuman keras ya, free sex, nggak ada yang mau menikah, nggak ada yang mau punya anak gitu. Ya otomatis kalau LGBT, baik lesbian maupun homoseks, gay gitu, itu nggak punya anak, atau menyebarnya penyakit dari pergaulan mereka yang bebas itu gitu. Penyakit kelamin ya, penyakit narkoba, penyakit minuman keras ya, ada penyakit prostitusi gitu ya, judi ya, riba ya, apa lagi, ada juga inseks ya, hubungan antara mahram gitu, hubungan kelamin antara mahram, bapak dengan anak, dengan bibi, dengan paman, dan lain sebagainya gitu. Hancurlah populasi dan demografi mereka itu. Sementara umat Islam, termasuk imigrannya atau penduduk asli yang berkulit putih gitu, itu semakin banyak gitu. Populasi, demografi orang kulit putih yang mu'alaf gitu ya, yang convert atau kembali kepada Islam itu makin banyak di Eropa, di Australia, New Zealand, Amerika, Kanada, termasuk di negara-negara Latin gitu, termasuk Filipina gitu, di Federasi Rusia ya, negara-negara Eropa Timur, Eropa Barat. Saking mengkhawatirkannya kekurangan demografi, kekurangan populasi warga negara mereka, masing-masing pemerintah mereka itu mempunyai kebijakan gitu. Karena perbandingan pria dengan wanita itu jomplang gitu. Iya. Jadi berjuta-juta Pak. Wanita itu, kelebihan wanita berjuta-juta gitu. Misalnya di Amerika lebih berapa? 6 juta gitu ya kan begitu ya.
Di Rusia wanita tuh lebih banyak 3 juta misalnya kan ya. Seperti itulah gitu. Kata Zakir Naik, karena pergaulan bebas mereka sangat parah gitu ya. Ya kalau di Jepang kan perawan itu suatu aib. Jadi mereka perempuan-perempuan di Jepang itu menikah umur 30 tahun begitu. Dan kalau mereka masih perawan, mereka masih aib. Jadi kalau tidak aib itu kalau tidak perawan, walaupun masih single gitu, masih gadis gitu ya. Itu Jepang, dan Jepang itu tidak mengenal Allah gitu. Shinto atau Buddha ya sekedar nama. Mereka nggak kenal agama itu. Kemudian Zakir Naik bilang di Eropa Pak, di Amerika gitu, itu bujangan itu bisa sudah berhubungan dengan belasan perempuan gitu. Berhubungan badan atau punya pacar belasan orang. Bisa 20 orang pacarnya itu sebelum mereka menikah. Hancur banget tuh gitu. Bla bla. Seperti LGBT itu saya dengar ya. Ada tukang mandiin mayat selama 5 tahun dia. Mandiin mayat di suatu lembaga masjid gitu. Ada suatu hal yang sangat menarik, kata dia. Kemudian saya tanya, apa itu Ustadz yang sangat menarik ketika Ustadz mandiin mayat selama 5 tahun itu? LGBT dia bilang. Laki-laki LGBT mati gitu ya. Itu dimandiin gitu. Apa? Jadi kotoran atau tainya si mayat ini selalu keluar lewat duburnya itu, lewat bolnya gitu. Kan bolnya itu double gitu. Gede lubangnya gitu. Itu kan kalau mau dikafani harus dibersihkan itu kotoran. Itu kotoran enggak berhenti-berhenti keluar dari dubur gitu. Karena orang LGBT ini mungkin dulu sering berhubungan di bol gitu. Itu berapa banyak kapas yang harus dipakai gitu. Itu bahayanya LGBT Pak. Dan banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh LGBT, antara lain cacar monyet. Jadi begitu parah dunia Eropa, dunia yang notabene ada Kristiani ini. Kemudian pendeta atau pastor sama saja itu. Kalau di Amerika itu pendeta pastor sama aja, semuanya pastor gitu. Itu kawin antara pastor dengan pastor gitu, sama-sama laki kawin gitu, nikah. Apakah bukan berantakan ini moral mereka gitu, sehingga timbul demografi mereka menyusut gitu. Warga negara kulit putih menyusut gitu. Justru yang perkembangan sangat pesat itu imigran muslim maupun orang kulit putih yang sudah convert ke Islam jadi mualaf. Mereka makin bertambah, bisa mayoritas orang-orang muslim yang ada di Eropa nanti gitu. Eropa nanti bisa dikuasain Islam gitu. Dari demografi, dari kelahiran, tingkat kelahiran dan pernikahan orang-orang muslim ini gitu. Islam dan muslim inilah yang mempertahankan moral, akhlak mulia gitu. Sehingga mereka tidak tergerus oleh hedonis ya, oleh gaya hidup barat yang bebas ya. Seperti LGBT dan sebagainya itu yang tadi saya sebutkan. Justru Islam ini sangat kompak persatuannya, persaudaraannya, kasih sayangnya, saling bantu-membantu, dan juga di dalam beribadah. Dalam satu hari satu malam mereka itu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala itu 5 kali gitu. Belum termasuk sholat sunnahnya, sholat malamnya gitu. Kelihatannya sangat sibuk beribadah begitu. Ya, karena inilah mereka itu tanha anil faksa wal munkar, sehingga mereka tidak terbawa-bawa menjadi penganut LGBT, agnotisme, ateisme, sekulerisme, liberalisme, bahkan kapitalisme. Mereka murni Islamisme, mengikuti gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dan banyak juga orang-orang yang masuk Islam ini
gegara umat Islam ini bersih gitu. Apa lagi? Pure gitu. Hidupnya suci gitu. Bahkan ekstrimnya itu nggak ada tuh gaya pacaran di dalam Islam. Ada orang-orang muslim dan muslimah ini untuk menikah itu bukan lewat pacaran, paling taruh gitu. Walaupun mereka berada dalam lift, ya prianya misalnya muslim gitu, muslim yang taat, kemudian wanitanya non muslim itu nggak diapa-apain itu wanitanya gitu. Tapi kalau gaya hidup hedonis, di mana aja itu, di kamar mandi, di WC, di kantor, masuk di lift, itu langsung diembat itu. Nah, ini seorang wanita yang mendapati seorang muslim yang begitu taat, itu tertarik gitu. Islam begitu gitu, sangat pure. Kenapa tidak pure mereka itu? Karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahram gitu ya. Menyolek aja gitu, menyentuh dengan tangan gitu. Itu lebih jahat, lebih parah daripada menyentuh babi yang kotor, yang berlumpur gitu. Lebih baik ubun-ubunnya itu dipantek dengan paku membara daripada bersentuhan dengan lawan jenis gitu, yang tidak halal. Itulah ajaran Islam. Jadi satu-satunya harapan Eropa terhadap kelanggengan kemanusiaan di Eropa ini adalah Islam dan Muslim dan mukminin. Benteng terakhir itu di situ gitu. Dan penyembahan yang jelas. Rekaman saya tadi itu blank ya, kosong. Nah ini saya rekam lagi dari yang tinggal 3 menit atau 4 menit ya. Saya teruskan. Jadi harapan terakhir, benteng terakhir Eropa yang saya sebutkan tadi ya, termasuk negara-negara Latin seperti Brazil dan Argentina, pokoknya negara-negara Latin di Amerika, termasuk Australia, New Zealand ya, Eropa Timur, daerah Bulgaria, Cekoslovakia, termasuk Federasi Rusia ya, terutama Eropa, Uni Eropa, itu ketar-ketir karena demografi dan populasi warga negara mereka itu menyusut dan kalah perkembangannya dengan perkembangan kelahiran orang-orang muslim, baik imigran maupun asli negara mereka itu sendiri, lewat pernikahannya dan kesucian hidup mereka, sehingga mereka itu perkembangannya pesat. Dan insya Allah Eropa tadi dan lain sebagainya bisa dikuasain oleh orang-orang Islam yang demografinya mengalahi warga negara aslinya begitu. Banyaknya para mu'alaf gitu, karena mereka bosan dengan gaya hidup mereka yang mengikuti ajaran-ajaran gereja. Mereka mencari Tuhan atau sesembahan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa begitu. Karena mereka merasa bahwa sesembahan mereka yang lama itu tidak jelas begitu dan tidak masuk akal. Kitab suci mereka sudah tidak murni lagi, sudah banyak campur tangan manusia, sehingga itu bukan firman Allah dan itu membahayakan mereka. Akhirnya mereka mencari Al-Quran yang benar-benar firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk manusia begitu. Menyatakan pergaulan di Eropa itu atau di dunia Kristen itu anak bujangan aja bisa berhubungan badan dengan belasan wanita, bahkan 20 wanita. Yang laki-lakinya maupun perempuannya begitu juga gitu. Perempuannya mempunyai 20 pasang laki-laki, kemudian laki-lakinya mempunyai 20 pasang perempuan begitu, sebelum mereka menikah dengan satu istri itu. Orang menikah dengan satu istri atau satu suami, tapi kehidupan mereka itu banyak selingkuhnya Pak. Karena kehidupan, gaya hidup mereka itu bebas, free sex gitu, oleh minuman keras dan ajaran agama yang tidak lurus.
Itulah kengerian mereka, bahwa mereka nanti penduduk mereka, demografi mereka akan menyusut dan dikalahkan oleh demografi dan populasi umat Islam di negara masing-masing. Nanti yang akan hidup sehat dan bahagia di dunia itu orang-orang Islam, orang-orang mukminin. Ya insya Allah di akhiratnya pun demikian, mereka akan bahagia. Tentunya mereka akan masuk surga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah dan diberi rahmat oleh Allah sehingga mereka masuk surga. Karena surga itu bukan karena amal ibadah orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sendiri bersabda, "Fikum amro ini wa in tamasaktum bima lan tadilu abada. Huma kitabullah wa sunnatul rasulullah." Tinggalkan dua urusan yang apabila kalian itu berpegang kepada dua masalah ini, dua urusan ini, maka kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kalian berpegang kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang sahih. Di dunia ini, baik di timur yang mayoritas muslim maupun di Eropa, ya, di dunia barat, kaum muslimin selalu insya Allah akan mematuhi Al-Quran dan As-Sunnah ini, sehingga kehidupan mereka bahagia di dunia dan juga insya Allah bahagia di akhirat. Ya, Islamlah dan kaum muslimin lah satu-satunya yang menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan bangsa manusia di dunia, khususnya di Eropa yang tadi saya sebutkan. Orang Islam itu murni betul-betul firman Allah dan wahyu Allah kepada manusia, sementara kitab-kitab lain itu sudah tidak murni lagi, tidak asli lagi, karena banyak disusupi oleh kalimat-kalimat dan karangan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia di dunia ini. Kitab-kitab suci yang lain itu sudah tidak suci lagi dan tidak bisa menjamin untuk keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Fenomenanya udah terbukti, Pak, bahwa Islam yang menyelamatkan manusia selama di dunia. Agama lain yang bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, bukan wahyu Allah, mereka banyak yang sangat celaka, seperti gaya hidup prisek, ya, gaya hidup hedonis, ya, GLBT dan lain sebagainya, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.